Baik, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Disa, apa kabar? Sehat, Bu? Sehat, Bu Disa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Rahman. Izin ya, Bu, maaf minta waktunya sebentar nih mengganggu waktu Ibu. Saya ada Ya. tugas guru penggerak nih untuk modul demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, saya mau tahu nih lebih lanjut dari Ibu Disa sebagai Kepala Sekolah TK Avicenna Jagakarsa. Kira-kira menurut Ibu pernah tidak ya menemui permasalahan-permasalahan mungkin terkait dilema etika atau bujukan moral di satuan pendidikan Ibu? Boleh nggak ya sedikit Ibu ceritakan seperti itu? Ya baik Pak Rahman. Sebenarnya selama saya menjadi kepala sekolah di KB maupun TK Avicenna mungkin ada beberapa kasus terkait moral dan etika ya. Cuman dari sepengalaman saya ada satu kasus yang bisa dibilang cukup lumayan berat gitu ya pada saat saya menjabat sebagai kepala sekolah TK, dan kasusnya itu baru terjadi di tahun ajaran kemarin. Gitu. Itu seperti apa tuh, Bu, kalau boleh lebih detail kasusnya, Bu? Ya, jadi ini terkait kasus komite gitu ya. Nah, komite ini kan seperti Bapak ketahui kan melibatkan orang tua ya Pak ya, Iya, betul. gitu. Nah, sebenarnya kan TK sudah punya SOP sendiri untuk pemilihan ketua maupun susunan struktur anggota-anggota komite dan korlas gitu ya. Nah, kebetulan tahun ajaran kemarin di angkatan TK BTK itu ada salah satu orang yang bagian dari apa ya Pak namanya? Bagian dari keluarga yayasan, pemilik gitu. yayasan gitu. Nah disitulah kasusnya mulai gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk voting pemilihan ketua komite itu kan diserahkan kepada orang tua siswa ya gitu. Nah pada saat sebelum voting resmi oleh sekolah ternyata orang tua tuh infonya memang sudah melakukan pemilihan di luar sepengetahuan sekolah gitu. Nah, beliau itu merasa dirinya sudah terpilih oleh para orang tua siswa nih, gitu. Cuma yang jadi permasalahan adalah itu kan voting tidak resmi. Betul. Dan tidak terukur seberapa banyak orang tua siswa yang datang, apakah TKA juga ikut voting atau ternyata hanya kelasnya beliau saja ikut voting gitu ya. Nah, akhirnya kita adakanlah voting secara resmi gitu. Nah, pada voting resmi itu beliau tidak terpilih nih menjadi ketua komite gitu. Nah, tapi kan si struktur ini masih kosong nih, Mas. Setelah ketua komite terpilih, ketua komite ini kan seperti biasa ya ada konsultasi untuk memasukkan nama-nama orang tua siapa saja yang kira-kira bisa diajak bekerja sama dengan sekolah gitu. Nah, saya menyarankan beliau untuk bisa dimasukkan ke dalam struktur sebagai humas gitu. Nah, pada saat pelantikan berjalan lancar, tidak ada masalah apa-apa gitu ya, sampai 2 minggu setelah pelantikan itu beliau mendatangi saya dengan ketua komite SMA. Nah, di situ saya mulai bertanya apa hubungannya nih? Rame ini Jadi rame gitu kan. Ternyata beliau menginginkan ketua komite yang sudah terpilih dan sudah disahkan oleh sekolah untuk diturunkan oleh saya. Ada. Gitu. Kenapa tuh, Bu? Saya menanyakan, ada apa ya Bu? Kenapa nih? Gitu kan. Kita kan baru 2 minggu berjalan nih komite, belum terlihat prosesnya pun belum ada gitu, konsolidasinya belum ada. Kenapa Ibu meminta ketua komite terpilih ini untuk mundur gitu kan? Nah, dari sudut pandang beliau menganggap bahwa ketua komite ini tidak layak dan tidak sah. Lalu saya menanyakan lebih detail dari sisi mana nih tidak sahnya. Dari hasil diskusi itu memang lebih banyak subjektivitas gitu. Nah dari situ saya coba menengahi bahwa oke, Ibu, terima kasih atas masukannya gitu kan ya. Tapi saya tidak bisa begitu saja menurunkan beliau dari ketua komite. Karena memang si komite ini belum berjalan, belum kelihatan pekerjaannya gitu ya. Baru juga 2 minggu dari pelantikan.
ya udah akhirnya beliau menerima usulan saya. Akhirnya ya sudah, beliau ya udah, saya pikir kan pada saat itu sudah selesai ya Pak masalahnya. Nah ternyata berlarut-larut beliau menganggap bahwa saya menentang masukan diri beliau gitu. Akhirnya sampai pada satu titik 2 minggu itu, setelah itu kita ada pertemuan lagi personal juga. Dia pada saat itu membawa 2 orang lagi komite SMA juga, SMA plus juga. wakilnya gitu. Plus wakilnya. Saya pada saat itu masih menerima gitu, tapi sebenarnya sudah tidak etis ya Pak, karena kan ini ranahnya TK. Kenapa ada komite SMA di situ gitu? Saya juga ikut mempertanyakan. Nah, beliau sih bilang bahwa pada saat itu dia memposisikan diri bukan sebagai ketua komite SMA, tetapi sebagai keluarga jauhnya dia untuk menemani. Oke. Baik. Pas sampai pada suatu titik dia minta pertemuan lagi. Gitu. Oke, saya sanggupi. Pada saat itu saya memang tidak sendirian, saya bawa perwakilan guru 1. Lalu saya pikir itu saya mengundang ketua komite, wakil komite, beliau gitu. 3 orang yang saya undang. Tapi ternyata yang dia bawa ada suaminya juga. Plus ketua komite SMA yang dia bilang selalu bawa keluarga jauhnya itulah gitu ya. Baik Bu, maaf. Saya cut dulu. Iya, Sebelum lebih lanjut, lebih jauh lagi, Ibu mungkin ke langkah-langkah gimana strategi Ibu untuk menyelesaikan kasus yang ada. Saya mau tahu dulu nih, kira-kira dari kejadian yang ada, bagaimana Ibu menyikapi kejadian tersebut? Perasaan Ibu, sikap Ibu tentang kejadian atau kasus tersebut. Sebelum Ibu ke langkah lebih jauh, Ibu mau bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Dari sisi Ibu dulu, sikap Ibu seperti apa nih? Kok sampai ada kejadian seperti ini gitu Bu? Gimana sikap Ibu, perasaan Ibu? Sebenarnya perasaan saya pada saat itu lebih ke antara kaget juga gitu ya, karena baru memang sepanjang karir saya sebagai kepala sekolah dan sebagai guru ya tentunya ya, baru ada kejadian yang sampai sejauh ini gitu. Karena kan dari sisi job desk komite, apalagi TK gitu ya, mungkin tidak sebanyak job desk komite SD, SMP, SMA gitu ya. Gitu. Terus tapi saya sebagai kepala sekolah berusaha untuk bisa menjembatani supaya ini kasus selesai gitu ya, tidak berlarut-larut. Makanya saya undang mereka nih gitu ke forum yang lebih luas ya, karena ada ketuanya juga, ada wakilnya juga gitu. Cuma yang saya tidak suka kenapa dia membawa suami turut serta dalam ranah ini gitu. Ini kan bukan ranah keluarga ya. Ini ranah profesional kita sebagai kepala sekolah, dari unsur sekolah dan dari unsur komite selaku perwakilan orang tua siswa gitu. Nah mungkin inti case-nya ini ada di pertemuan ini nih Pak gitu. Karena pada pertemuan ini terjadi mohon maaf ya Pak ya, sempat terjadi ngotot-ngototan. Baik. Berarti itu di situ ada ketua barunya hadir juga. Hadir. Wakil juga hadir. Betul. Sama beliau juga suaminya. Betul. Ibu Disa bawa suami nggak? saya maunya bawa suami Pak. tapi suami saya bukan kepala sekolah. Baik. Iya, beliau bawa suami, dan kasus puncaknya itu ada ketika dia tidak menerima keputusan saya, ada sedikit kekerasan fisik. Dia hampir mau meninju saya dan dia menendang meja. Itu yang bikin saya dan teman-teman guru serta ketua komite dan jajarannya shock gitu kan. Sampai akhirnya suaminya menengahi, saya dan guru beserta ketua komite dan wakil akhirnya keluar ruangan semua, sampai beliau ditenangkan lah gitu, ditenangkan sama suami dan ketua komite SMA gitu. Mungkin di jeda 10 menit ini saya secara pribadi shock gitu ya, shock dengan kejadian ini, sampai saya tuh bertanya, ini apa sih yang jadi maunya dia gitu kan. Kita sudah melalui prosedur yang tepat dan sehat untuk pemilihan ketua komite, kenapa dia memaksakan kehendak untuk menjadi ketua komite sudah gitu. dilakukan secara demokrasi gitu ya Bu ya. Betul gitu kan.
Nggak mungkin dong Pak, saya ujuk-ujuk Betul. menurunkan ketua komite terus ngangkat dia jadi ketua komite gitu kan, atas dasar apa gitu. Akhirnya di situ saya harus berpikir cepat kan. Ketika ada jeda sekitar 10 menitan itu, saya harus berpikir cepat gimana nih supaya yang penting ini di sini forum yang kecil ini selesai dulu nih gitu kan. Akhirnya di situ yang terbersit di saya adalah membekukan dulu komite. Gitu. Itu pilihan saya, pilihan spontan saya gitu ya. Saya bekukan dulu sampai ada keputusan lebih lanjut gitu. Oke, akhirnya setelah ditenangkan, kita semua masuk lagi ke dalam ruangan gitu kan. Saya merasa tidak enak dengan ketua komite terpilih. Betul. Tapi untuk meredakan situasi yang panas pada saat itu, memang harus ada keputusan yang mau nggak mau harus saya ambil gitu. Akhirnya saya bilang di situ, saya bekukan komite untuk tahun ajaran ini. Tapi untuk pemilihan komite selanjutnya, saya harus berdiskusi dengan yayasan terlebih dahulu gitu. Kenapa menyangkut yayasan? Karena di pembicaraan tersebut ibu tadi membawa-bawa nama yayasan, jadi saya harus berdiskusi dulu dengan yayasan, saya bilang seperti itu. Ya udah, akhirnya alhamdulillah dia mau mulai menerima keputusan sesaat itu. Kita semua kembali ke tempat masing-masing. Akhirnya saya laporkan kejadian itu. Ini sudah masuk ke langkah ini ya Pak ya? Betul. Gak apa-apa ya, saya langsung Betul. cerita ya. Pertama saya langsung cerita ke R&D saya gitu kan. Saya cerita permasalahannya apa. Yang saya sayangkan di situ ada kekerasan. Itu adalah intimidasi terhadap guru. Di situ ada CCTV, ada buktinya. Saya minta operator untuk bisa mendownload CCTV itu sebagai bukti bahwa memang bukan saya yang memulai, tapi adalah dari pihak dia untuk memulai itu. Akhirnya itu cukup menjadi kasus besar di Jagakarsa ya. Gitu. Karena ya hampir semua guru tahu, terus ada siswa juga, dan pada saat kejadian itu memang keluar kata-kata kebun binatang Pak. Gitu. Dan di situ ada anak-anak itu yang sangat tidak etis dan sangat saya sayangkan gitu ya. Kenapa sampai kejadiannya seperti itu? Gitu. Akhirnya udah saya laporkan ke R&D. Akhirnya ya memang karena beliau merasa adalah keluarga yayasan, akhirnya sampai ke ranah ketua yayasan. Gitu. Ya dari pihak yayasan alhamdulillah mensupport ya Pak. Dia memanggil satu-satu semuanya, saya dipanggil, ketua komite dipanggil, termasuk ibu tersebut dipanggil juga oleh yayasan. Dilakukan mediasi ya Bu ya? Dilakukan mediasi oleh yayasan. Dan akhirnya karena memang sudah sampai ranah yayasan, dari yayasan pun mendukung keputusan saya untuk membekukan komite ini sampai pemberitahuan selanjutnya. Tapi memang akhirnya keputusan terakhir adalah pada tahun kemarin itu tidak ada komite sama sekali. 1 tahun full? 1 tahun full. Gitu. Lalu dengan kebijakan tersebut, gimana perasaan daripada ketua komite terpilih yang memang harusnya dia bisa perform di tahun tersebut, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain karena ada keputusan tersebut? Apakah ada justru dari sisi ketua komite yang baru nih yang jadi bermasalah? Apakah ia menerima saja kayak gitu Bu? Nah itu yang jadi dilema moral saya Pak ya. Pasti saya tahu perasaan dia bagaimana ketika sudah terpilih dengan cara yang benar, tiba-tiba ada yang mau menjatuhkan dia, tapi keputusannya ya kudeta ya Bu. Betul. Bahasa kerennya gitu ya Pak. Gitu. Itu kan jadi suatu hal yang mungkin berat juga ya bagi saya sebagai kepala sekolah untuk membicarakan hal tersebut ke beliau selaku ketua komite terpilih, pasti sangat berat gitu. Tapi di satu sisi lain saya juga harus menyelamatkan sekolah Pak. Kenapa? Karena ibu ini sudah memfitnah ketua komite, memfitnah saya, memfitnah sekolah, menjelek-jelekan sekolah. Itu yang perlu saya lindungi gitu ya. Memang berat Pak, harus milih satu orang atau milih seluruh sekolah dan nama baik sekolah gitu ya.
Nah akhirnya ya memang langkah yang saya ambil, saya harus mengalahkan ketua komite ini gitu. Kenapa? Karena ya meskipun saya tahu track record beliau sangat bagus gitu ya, tapi ada hal lain yang lebih besar harus saya selamatkan, yaitu nama baik sekolah gitu. Nah ini kan yang perlu kita jaga bersama ya Pak ya gitu. Dan memang pendekatan ke Ibu Ketua Komite terpilih ini cukup alot ya Pak, karena beliau pun membawa suaminya ke yayasan gitu. Juga ke yayasan di pertemuan tersebut gitu. Jadi tapi alhamdulillahnya dengan legowo beliau, karena memang juga kecintaannya terhadap Avicenna, sudah beberapa generasi anaknya sekolah di Avicenna. Alhamdulillah beliau bisa menerima keputusan tersebut dengan lapang dada gitu. Berarti kalau gitu tahun sekarang seperti apa Bu? Apakah sudah mulai proses pemilihan atau belum? Alhamdulillah tahun ini sudah proses pemilihan lagi. Kita ada revisi sedikit, mungkin yang tadinya kandidat komite cuma beberapa orang ya, 3-5 orang. Tapi sekarang di di pemilihan ini kita cara penyaringannya adalah dengan memasukkan seluruh nama orang tua di Google Form. Nanti kalau sudah mengerucut baru kita adakan pemilihan ulang untuk memilih ketuanya. Yang sudah sedikit itu baru dipilih ulang lagi. Iya gitu. Tapi apakah orang tua yang sebelumnya itu masih ada juga di tahun ini? Sudah lulus Pak anaknya. Sudah lulus. Seperti itu. Sudah lulus, sudah pindah sekolah ke sekolah lain. Sekolah lain sudah lulus. Tapi Hmm. kalau yang ketua lama tahun kemarin yang dibekukan itu masih ada tahun sekarang? Alhamdulillah anaknya meneruskan ke SD Avicenna. Sudah lulus dan, juga. Beliau juga masuk ke jajaran komite SD setelah saya gitu. Baik. Iya. Berarti kalau boleh dikatakan orang-orang yang bermasalah di tahun kemarin itu tahun ini sudah pada lulus semua ya Bu ya? Sudah, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Ya, nampaknya itu menjadi satu beban yang sudah ringan di pundaknya Ibu Disa ya. Baik Ibu, terima kasih. Kalau terakhir dari saya Bu, kalau misalnya ada permasalahan tertentu gitu Bu, misalnya ada case-case tertentu di sekolah baik tentang siswa, guru ataupun tentang lainnya, itu biasanya Ibu punya jadwal khusus enggak ya untuk nyelesain kasus-kasus tersebut, atau memang Ibu ya langsung saja ketika ada masalah ya Ibu harus selesaikan dengan cepat, atau seperti apa Bu Ibu memanage waktu Ibu? Iya, Pak Rahman, kita harus ngelihat case by case ya, karena setiap kasus itu pastinya akan berbeda. Dan kita juga harus melihat seberapa cepat kasus ini harus diselesaikan. Kalau untuk kasus yang masih bisa kita tunda gitu ya, biasanya saya akan diskusi dengan tim guru maupun dengan yayasan gitu ya. Tapi untuk suatu hal yang kita harus punya sense of problem solving ya, kayak kemarin kan berarti ini saya harus berpikir cepat nih, nggak bisa saya tunda-tunda gitu. Nah itu kita sebagai seorang kepala sekolah mau nggak mau harus langsung cepat ambil keputusan, terlepas dari keputusan itu baik atau tidak ya, tapi memang kita harus ada punya keputusan yang memang harus ada pada saat itu juga gitu ya. Memang itu sulit ya, tapi ya itulah tugas kita sebagai seorang kepala sekolah gitu, harus bisa melihat situasi yang ada, bagaimana cara menyelesaikannya, apakah saya harus menunda, apakah saya harus ambil keputusan saat itu juga gitu. Oke, baik Bu Disa, terima kasih untuk ceritanya. Sudah curhat ya Pak, jadi curhat ya. Gak apa-apa Bu, sudah mau berbagi. Jadi saya juga tahu ya Bu ya, begitu yang dibilang cuma TK ternyata luar biasa. Begitu kompleksnya permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sekelas taman kanak-kanak tersebut yang luar biasa. Bukan hanya dari segi kita memanage anak-anak, tapi orang tuanya juga butuh perhatian dari para kepala sekolah dan guru-guru TK ya Bu ya. Betul Pak. Terima kasih Bu Disa atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu aktivitasnya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya untuk menjadi pelajaran di kemudian hari. Terima kasih Bu Disa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya bersama Ibu Kepala Sekolah SMP Avicenna
Cinere, Ibu Teresa Aziz. Assalamualaikum Bu Tesa. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Tesa? Alhamdulillah baik. Maaf nih mengganggu waktunya. Ya, ada bisa dibantu. Iya Pak nih, Rahman. kebetulan saya ada tugas guru penggerak nih di modul 3.1 untuk bagaimana cara Ibu mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin, seperti itu Ibu. Jadi kalau boleh saya tahu, Ibu kira-kira Ibu pernah nemuin gak ya satu kasus di sekolah ini, mungkin dari kasus guru atau proses pembelajaran atau seperti apa? Boleh kiranya satu saja diceritain Bu, kira-kira seperti apa kasus yang pernah Ibu dapetin, dan mungkin itu menjadi salah satu kasus yang concern juga Ibu perhatikan dan Ibu pastinya akan menyelesaikan kasus tersebut. Ada nggak ya Bu kira-kira? Ya, ada nih Pak Rahman, misalnya dalam hal ini ya, tempo rekan kerja kita, tempo guru gitu ya, dalam menyelesaikan tugasnya. Gitu. Nah, kan kita seperti kita ketahui ya, di sekolah kita ini kan sangat beragam kompetensi diri guru, kemudian juga beragam dari segi usia, beragam juga dalam kondisi keluarga, Betul. seperti itu. Jadi keberagaman ini tentunya bisa menciptakan dua hal, keuntungan maupun tantangan. Keuntungannya artinya kan yang beragam ini bisa saling melengkapi, dapat bersinergi menjadi tim yang baik. Tapi tantangannya bisa jadi karena ada latar belakang keluarga, itu akan mempengaruhi tempo bekerjanya rekan kita. Kayak gitu ya. Ya kan yang jadi masalahnya kan jadi begini nih, di satu sisi misalnya teman kita minta excuse gitu, karena mungkin masih punya anak yang balita, perlu perhatian khusus sebagai seorang ibu. Tentunya tantangan bagi beliau untuk bisa proporsinya 50-50 sekolah dengan keluarga. Ya, ketika minta excuse untuk beberapa hal, ini kan jadi sebuah dilema ya, karena kan tim membutuhkan semua harus kuat, semua harus bergerak sama cepat gitu. Kalaupun ada yang bergerak lebih lambat, tapi itu bisa diajak juga untuk berlari. Tapi kalau terlalu ketinggalan ke belakang, itu tentu jadi PR bagi tim. Tapi di sisi lain, saya juga paham karena saya juga seorang ibu gitu ya. Mungkin itu. Oh ya, baik. Berarti Ibu Tessa, kalau misalnya saya tarik secara garis besar, berarti memang ada dua indikasi yang terlihat ya. Di sisi lain memang Ibu berharap kinerja all out dari seorang guru, tapi memang di sisi lain ada yang mereka perhatikan, yaitu sisi keluarga di rumahnya, seperti itu. Apalagi memang yang guru-gurunya perempuan yang baru memiliki anak-anaknya masih kecil kayak gitu ya Bu ya. Betul. Jadi ada dua fokus yang mereka memang perlu perhatikan juga. Nah, bagaimana Ibu menyikapi keadaan ini? Bagaimana perasaan Ibu nih terhadap kasus yang Ibu sedang hadapi ini kiranya Bu? Ya, kalau kita hanya ngelihat dari kebutuhan kerja saja, tentunya yang ada di depan kita adalah kesal. Gitu ya, karena kan kita sebagai pimpinan maunya semuanya ya berlangsung baik sesuai dengan schedule, target tercapai gitu ya. Tapi kan ini kita kerja di institusi pendidikan ya, yang kita didik itu manusia, yang mendidik juga manusia. Maka sebagai pimpinan tidak bisa lihat dari satu sisi. Jadi yang pertama sih ya harus lihat ya Pak Rahman ya, apa sih sebetulnya yang dihadapi rekan kita tuh apa. Oke. Berarti itu sikap Ibu ya dalam lihat kasus ini. Lalu kira-kira langkah apa yang sudah Ibu lakukan untuk menyelesaikan keadaan ini Bu? Kiranya yang Ibu sudah lakukan Bu. Kalau istilah kerennya sih coaching ya Pak. Oh, coaching, betul. Ya, ada istilah coaching. kerennya. Tapi coaching itu juga terbagi dalam beberapa fase. Betul. Fase yang pertama itu cukup mendengar. Gitu. Jadi fase dimana kita mendengarkan apa yang sebetulnya menjadi keluh kesah rekan kita. Itu pun tidak mudah Pak Rahman, karena tidak semua orang juga percaya, atau misalnya gini, oke, percaya kita sebagai pimpinan sekolah, tapi belum tentu mau menceritakan permasalahannya. Jadi di fase mendengar itu bukan berarti gampang hanya duduk manis selalu mendengarkan orang bercerita, tapi di situ harus bisa menjadi pendengar yang berempati, menimbulkan rasa percaya kepada teman kita, ada trustnya sehingga dia bisa bercerita.
Itu fase pertama, mendengar. Kemudian fase kedua mencoba untuk menawarkan solusi. Arti kata menawarkan itu bukan berarti kamu harus begini ya, tapi kita sampaikan, Bu atau Pak, bisa tidak kalau misalkan kita coba yuk identifikasi masalahnya, tulis gitu di kertas sama-sama. Ini tawaran dari saya, begini solusinya. Dari ibu atau dari bapak seperti apa, atau bapak ibu ada nggak setuju nggak dengan saran saya, atau ibu punya usulan lebih baik, karena biar bagaimanapun yang melakukan adalah rekan kita, kan kita tidak tahu sebetulnya kondisinya seperti apa dan kemampuannya untuk melakukan saran. Kemudian coaching yang ketiga adalah mengevaluasi. Kira-kira dari yang sudah kita sepakati ada progresnya nggak? Kalau ada progres, bagus, berarti tinggal kita tingkatkan. Tapi kalau belum berprogres, berarti kita kembali lagi ke fase pertama, mendengarkan. Ada nggak sih yang masih belum tepat atau memang nggak pernah dilakukan saran-saran? Berarti itu langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan ya, dari keadaan kasus tersebut, mulai dari Ibu mendengarkan, lalu Ibu mencoba untuk memberikan alternatif solusi, lalu juga Ibu mengevaluasi daripada kegiatan tersebut kayak gitu. Lalu dalam hal Ibu memberikan langkah-langkah atau mungkin yang sudah dilakukan sama anggota Ibu, kira-kira ada tantangan tersendiri nggak Bu dalam memberikan menyelesaikan masalah tersebut? Ada tantangannya nggak kira-kira kalau dari sisi Ibu? Nah, tantangannya itu yaitu Pak, kadang-kadang ekspektasi kita berbeda. Saya berekspektasi 1 bulan selesai permasalahan ini, tapi kan saya juga nggak tahu dalam kesehariannya ini ada apa lagi gitu rekan kerja kita ini. Maka sebetulnya gini Pak, sebagai pimpinan juga harus jujur. Kalau tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka harus minta bantuan. Kepada siapa minta bantuan? Kebetulan kan memang sekolah kita ini punya sistem, ada jasa psikolog misalnya, kemudian ada yayasan juga. Ya kita berkolaborasi gitu, bukan mengadu ya Pak Rahman, bukan mengadukan permasalahan kepada yayasan, bedakan. Kita ketika menyampaikan kepada yayasan itu kita sampaikan kita ada masalah, kemudian ini sudah kita lakukan, respon orang ini seperti ini, kemudian progresnya masih seperti ini. Terus kita sampaikan ke yayasan, yang saya butuhkan adalah yayasan ikut bersama-sama untuk menjadi mediator kita. Karena kadang-kadang ya, mau tidak mau yang begitu permasalahan di kerja bisa jadi menjadi permasalahan di pertemanan atau di persahabatan, kan itu yang tidak diinginkan. Iya betul. Kira-kira dari tantangan ataupun langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan, efektif nggak dari kasus tersebut? Apakah sudah mulai terlihat hasilnya yang signifikan atau seperti apa Bu kira-kira hasil? Alhamdulillah Pak, waktu itu kalau tidak salah 3 bulan ya. 1 bulan pertama saya coba selesaikan internal, bulan kedua saya coba ajak ahli ya, ahli dari sini psikolog tapi masih di unit saya. Mulai masuk ke minggu ketiga di bulan kedua tuh saya sudah mulai koordinasi dengan yayasan, dan bulan ketiga sudah ada intervensi dari yayasan, kemudian ada pendampingan dari psikolog sambil saya ikut mengamati gitu. Nah sekarang sudah jauh lebih baik. Gitu. Baik, terakhir Bu Tessa, kalau misalnya ada kasus-kasus seperti ini gitu, itu kalau dari Bu Tessa punya waktu tersendiri terkhusus gitu dikhususkan, atau memang ketika ada kasus ya udah ayo segera diselesaikan, atau mungkin punya waktu-waktu tertentu yang memang waktu ini dikhususkan untuk menyelesaikan kasus-kasus sekolahan ya, atau seperti apa kalau dari pribadi Bu Tessa sebagai pemimpin di SMP ini? Nah kan gini Pak, kan sebagai pemimpin tuh harus peka ya. Perubahan sikap teman aja tuh kita pertama kali adalah introspeksi diri gitu. Oh tadi gue ngapain gitu ya Pak, tadi sempat menegur terlalu keras sehingga jadi dia berubah nih 1 minggu, itu yang begitu tuh harus peka gitu Pak. Nah kalau misalkan masalah pembelajaran kita punya waktu, misalnya ngecek supervisi kah ke kelas atau apa. Tapi kalau yang sifatnya yang lebih pada kualitas dari tempo kerja atau perasaan dan segala macam dari teman kita, yaitu kalau kita melihat ada sesuatu yang berubah, coba segera ditangani. Jadi tidak membiarkan sesuatu tuh berlarut-larut. Jadi kalau untuk yang sifatnya tidak menentu, saya nggak punya waktu khusus Pak. Kalau ada kejadian saya baru selesaikan. Tapi kalau yang sifatnya preventif,
mencegah sesuatu, ya itu bisa dilakukan, misalkan supervisi kah atau monitoring itu bisa kita lakukan. Berarti fleksibel Bu, dilihat dulu daripada kasus yang Ibu Iya. hadapi kayak gitu Bu. Iya. Oke Bu, terima kasih banyak atas waktunya, atas Sama-sama, sharingnya. Mudah-mudahan Pak ini Rahman. menjadi pembelajaran berharga buat saya sebagai pengalaman untuk kemudian hari. Terima kasih Bu Tessa, Iya, sama-sama, sukses Pak selalu Rahman. untuk di SMP FIC